Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan melaporkan hasil praktek kami, yaitu penyepuhan pada paku. Perkenalkan, nama saya Dewi Hajijah. Perkenalkan, nama saya Salma Kulida. Perkenalkan, nama saya Muzia Syafila. Nama saya Atika. Selamat menonton. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik penyepuhan logam dan tembaga yaitu sarung tangan, amplas, gelas, air aqua, timbangan, slot baterai, tembaga, air aki, paku, dan tisu. Pertama-tama kita gosokkan paku yang telah disiapkan dengan amplas. Hal tersebut berguna untuk membersihkan paku dari kotoran atau karat. Lalu masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air aki. Setelah itu angkat paku tersebut menggunakan capit dan masukkan ke dalam air. Setelah selesai, keringkan paku menggunakan tisu yang telah disediakan. Setelah kering, timbang berat paku menggunakan timbangan. Terlihat bahwa berat pakunya yaitu 2,38. Lalu pasang alat catu daya dengan kabel yang sesuai. Setelah sesuai, capitkan dengan paku tersebut ke salah satu capit dan capitkan lagi pada tembaga pada capit yang satunya. Lalu tuangkan larutan CuSO4 ke dalam gelas kimia dan masukkan tembaga dan paku yang sudah dicapit selama 10 menit. Setelah 10 menit, timbang paku dan tembaga yang telah direndam oleh larutan tersebut. Terlihat berat awal pada paku yaitu 2,38, sedangkan berat akhir pada paku setelah percobaan yaitu 2,49. Nah, hal tersebut terjadi karena paku berperan sebagai katoda, tembaga berperan sebagai anoda, dan larutan CuSO4 berperan sebagai larutan elektrolisis. Proses merendam paku ke larutan CuSO4 menuju 5 menit, paku berubah warna yang sebelumnya putih bersih menjadi hitam. Proses merendam tembaga ke larutan CuSO4 menuju 5 menit, tembaga berubah warnanya yang sebelumnya coklat keemasan mengalami pelupasan. Setelah 10 menit, paku mengalami perubahan warna menjadi hitam kemerahan. Setelah 10 menit, tembaga mengalami perubahan warna menjadi hitam. Dan larutan CuSO4 jika diuraikan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Kesimpulan dari praktek ini yaitu proses penyepuhan paku pada dasarnya adalah penerapan konsep elektrolisis untuk melapisi logam. Berikut beberapa kesimpulan umum yang bisa diambil. Paku berhasil dilapisi logam lain. Logam yang digunakan sebagai anoda akan terionisasi dan mengendap pada katoda atau paku, sehingga mengubah permukaan paku. Ketebalan lapisan bergantung pada waktu dan arus. Semakin lama proses elektrolisis dan semakin besar arus yang dialirkan, maka semakin tebal lapisan logam pada paku. Jenis logam yang digunakan mempengaruhi sifat lapisan. Setiap logam memiliki sifat yang berbeda, sehingga lapisan yang terbentuk akan memberikan sifat khusus pada paku. Misal tahan karat, lebih mengkilap. Elektrolit berperan penting. Elektrolit berfungsi sebagai penghantar ion antara anoda dan katoda. Jenis elektrolit yang digunakan dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas proses penyepuhan. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.